warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala ala sahabati wa tabi'inna wa tabi'in bi ihsan ila yaumil din. Wa bi sahri sabri wa yassir amri wa la tadatan min lisani wa qawli. Sebab yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Ustaz Umar yang telah menyempatkan waktunya untuk bertemu kita. Adapun maksud dan tujuan kita Ustaz yaitu dari ujian nasional ujian akhir semester kita Ustaz, yaitu tugas untuk mewawancarai terkait Asia Tengah Ustaz. Nah, jadi kita mendapat tugas untuk mencari pemateri atau orang yang maksudnya berkompeten atau mungkin memiliki wawasan atau pengetahuan di bidang Asia Tengah Ustaz. Salah satunya mungkin Uzbekistan. Mungkin Ustaz sudah tahu. Sebenarnya saya tidak menguasai secara detail, tapi beberapa dari historinya dan sejarahnya saya tahu. Tapi baiknya nanti juga ditambahi dengan berbagai macam narasumber yang lainnya, insya Allah. Oke, mungkin pertama jadi ke Ustaz biodata Ustaz. Yeah. Saya sampaikan. Ustaz Umar ini nama aslinya Abu Basam Umar Mita ya Ustaz? Atau Yeah. nama kunyah Ustaz Abu Basam itu? Iya, nama kunyah itu nama, kalau ada Abu itu namanya kunyah, ya kan? Berarti nama saya Abu Basam nisbat kepada salah satu nama saya, anak saya, Basam. Jadi beliau ini merupakan dai nasional sekaligus penulis buku yang telah berkontribusi sebagai mercusuar ilmu dalam mengedukasi umat. Nah, salah satunya dengan menghadirkan sebuah program Syamila Series Classroom yang telah diakses puluhan ribu jamaah di seluruh penjuru dunia. Seperti itu teman-teman. Adapun riwayat organisasi dari Ustadz, yaitu ada pertama Yayasan Syamila Ilmu Indonesia. Syamila Ilmu Indonesia ini adalah sebuah yayasan dakwah yang dibentuk oleh Ustadz Abu Basam Umar Mita dengan tujuan menyampaikan dakwah secara utuh dengan tagline senyawa, seilmu, dan sesurga. Kemudian yang kedua, beliau pembina Ma'had It-An-Amta Syamila. Ma'had It-An-Amta Syamila adalah sebuah lembaga pendidikan yang berbasis IT, yaitu ilmu teknologi dan Al-Quran, dengan tujuan untuk mencetak santri yang ahli IT yang bertauhid lurus, menjalankan dan mencintai sunnah seperti siap terjun dalam dunia dakwah. Nah, adapun tulisan dari beliau itu, beliau penulis buku Al-Iqrar to Allah, The Day After You Die, Homeland of Solihin, 90 panggilan terindah dari zat yang terindah, Ta'aruf Ilmu, This is the End, Make Peace with Yourself, Me and My Hafdin, dan terakhir Berdamai di Masa Senja. Nah, adapun moto Terakhir itu The Art of Life. The Art of Life. Iya. Nah, seperti itu teman-teman. Adapun moto yang dimiliki Ustadz ini adalah menjadi keluarga di antara keramaian umat. Seperti itu teman-teman. Langsung kita masuk ke pertanyaan pertama aja Ustadz. Iya. Adapun pertanyaannya Ustadz, ini terkait Asia Tengah Ustadz. Jadi tadi yang saya bilang Ustadz, ini untuk memenuhi kewajiban sebagai tugas akhir semester kita Ustadz di Universitas Al-Azhar. Adapun mata kuliahnya itu geografi dunia Islam Ustadz, yang dimana isinya itu kita membahas kawasan Asia Tengah. Ya. Nah, jadi pertanyaan pertama Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz mengenai peran Uzbekistan sebagai pusat peradaban Islam di Asia Tengah Ustadz, khususnya di kota Samarkand dan Bukhara Ustadz? Seperti itu. Iya, kalau kita bicara tentang bagaimana peta kekuatan negara Uzbekistan dengan tradisi dan warisannya yang sangat luar biasa, tentunya kita tidak boleh lupa benang merah berdirinya Nusantara dalam penyebaran dakwah Islam itu tidak lepas dari Uzbekistan. Selama ini banyak di antara anak negeri itu tidak memahami bahwasanya ketika kita mendapatkan karunia dengan kaum muslimin sebagai populasi terbesar masyarakat di Indonesia itu tidak lepas dari peran serta dan kontribusi dari negara Uzbekistan. Lebih tepatnya seorang yang luar biasa yang datang dari sebuah wilayah bernama Samarkand. Secara geografi saya harus menyampaikan dulu Timor Leng itu salah satu komandan besar dengan seluruh kontroversialnya, walaupun dia memang bagi masyarakat Uzbek itu adalah pahlawan besar, maka Timor Leng itu pada saat itu menentukan dan memilih
Samarkand itu menjadi ibu kota negeri di kekuasaan wilayahnya. Ya. Saat itu ada 3 tempat, Bukhara, Tashkent, dan Samarkand. Tapi ada yang unik ketika saya mengetahui sejarah itu. Cara seorang Timur Leng saat itu untuk menetapkan pusat ibu kota. Uzbekistan dulu itu kan di Samarkand. Beda dengan hari ini. Hari ini itu kan di Tashkent. Dulu itu pilihannya luar biasa bagus. Menunjukkan betapa beyond-nya cara dia berpikir. Jadi dia itu ketika sebelum memutuskan Samarkand itu menjadi pusat ibu kota, dia letakkan itu bangkainya binatang. Diletakkan di Samarkand, diletakkan di Uzbek, diletakkan di Bukhara, dan diletakkan di Tashkent. Ternyata di antara 3 tempat itu ketika dia meletakkan bangkai itu, yang paling cepat busuk itu ternyata di Tashkent dan Bukhara. Di Samarkand itu membusuknya agak lama, menunjukkan kualitas udaranya bagus. Kualitas udaranya bagus, kelembapannya bagus, dan secara geografi dikelilingi dengan dataran tinggi sehingga menyusahkan musuh kalau melakukan penyerangan. Nah, pada saat itulah akhirnya Samarkand menjadi pusat ibu kota pada saat kekuasaan Timur Leng. Nanti mungkin ada saat yang saya cerita tentang Timur Leng. Tapi di situ kita kembali ke topik yang tadi saya sampaikan, kaitan secara historis itu kaitannya sangat erat sekali. Karena orang Samarkand itu adalah orang yang terkenal dengan kelembutannya. Jadi kalau antum nanti datang ke sana, jangan sampai terkecoh. Di Uzbekistan itu ada yang asli Uzbek, ada yang dari negara Uni Soviet, dari Rusia. Nah, nanti cara membedakannya adalah kalau orangnya ramah, komunikatif, supel, terus murah senyum, nah itu orang Uzbek. Kalau biasanya jarang senyum, biasanya orang Uni Soviet, orang Rusia biasanya. Karena banyak sekali yang ekspatriat itu yang mereka hari ini di Uzbek. Karena Uzbek ini salah satu daerah yang sedang berkembang pesat itu. Maka kembali ke topik tadi, Samarkand itu memiliki banyak sekali orang-orang yang luar biasa dikenal di dalam sejarah. Salah satunya adalah Ibrahim As-Samarkand, yang akhirnya terkenal karena masyarakat kita tidak terbiasa dan tidak familiar menyebut kata Samarkand, akhirnya menjadi Asmorokondi, Ibrahim Asmorokondi gitu. Masyarakat kita di Jawa. Nah, Ibrahim Samarkand itu bertolak dari negerinya di Samarkand, Uzbekistan itu lalu melakukan perjalanan jauh. Salah satunya membawa misi untuk berdakwah. Akhirnya beliau sempat menetap di Kamboja. Beliau akhirnya mengislamkan Raja Champa, lalu akhirnya menikahi putrinya. Putrinya itu Dewi Chandrawulan. Lalu akhirnya memiliki anak, salah satunya adalah nanti akan menjadi Sunan Ampel gitu. Dari Kamboja langsung melakukan perjalanan kembali, melipir ke Tuban, dan akhirnya disitulah cikal bakal Wali Songo. Jadi cikal bakal Wali Songo itu tidak lepas dari sosok yang datang dari Samarkand, daerah Uzbekistan, yaitu Ibrahim As-Samarkand yang terkenal dengan Asmorokondi. Dialah yang menjadi cikal bakal dari Sunan Ampel itu, beranak pinak, jadilah banyak wali-wali yang menyebarkan agama Islam. Dan di situ kita belajar dalam histori itu, ternyata seorang Ibrahim Samarkand walaupun datang dari tempat yang begitu jauh secara geografi, dan begitu jauh secara culture dengan masyarakat Jawa. Tapi kenapa kok diterima? Bahkan bukan hanya terbukti di Nusantara, bahkan di Kamboja pun beliau bisa menaklukkan dan bisa mengislamkan Raja Champa di Kamboja. Itu kan sebuah prestasi yang luar biasa, mengislamkan raja. Karena secara profit keagamaan itu besar sekali kalau seorang raja sudah masuk Islam gitu. Ya karena salah satu hal yang saya soroti ketika membaca sejarah, Ibrahim Samarkand ini membawa semangat yang luar biasa untuk merangkul, bukan memukul. Dia punya konsep keislaman itu sangatlah luas sekali. Dan orangnya memang ramah. Keramahan itulah yang menjadi sumber diterimanya Islam di Kamboja dan diterimanya Islam di bumi Nusantara ini. Jadi kalau kita belajar agama Islam itu tersebar di bumi Nusantara itu tidak lepas dari sebuah pengaruh besar yang bernama attitude. Akhlak itu selalu mempengaruhi setiap gerakan dakwah. Itu pula yang kita dapatkan benang merahnya ketika Yasrib menjadi kota Madinah. Itu secara benang merah itu yang menyamakan antara Ibrahim Samarkand atau Ibrahim Asmorokondi dengan dakwahnya Mus'ab bin Umar ketika di Yasrib.
Kenapa sama-sama berhasil? Karena antara Mus'ab bin Umair dengan Ibrahim ini memiliki sebuah kesamaan akhlak. Orangnya lembut, orangnya murah senyum, orangnya akhlaknya baik. Akhirnya mudah diterima. Nah, itu jadi bekalnya antum-antum semuanya. Persis dengan apa yang dikatakan Nabi, kita tidak bisa membeli hati manusia dengan harta, tapi kita hanya bisa membeli hati manusia dengan akhlak yang baik. Jadi kaitannya erat sekali, ya. Bukan hanya itu, kita juga tentunya paham pada abad ke-14, abad ke-15, Uzbekistan itu pernah menjadi pusat peradaban ilmu pengetahuan. Makanya kan banyak ulama besar lahir di Uzbekistan, wilayah-wilayah Uzbekistan. Karena nama lain dari Uzbekistan itu sampai sekarang masih terjaga, yaitu secara histori dia merupakan negeri 1000 para ulama, ya, negeri 1000 para ilmuwan itu di Uzbekistan. Al-Khwarizmi, Al-Biruni, Imam Tirmidzi, Imam Bukhari, itu mereka semuanya lahir di daerah Uzbekistan. Bahkan ada satu kampus yang sangat terkenal di abad 15 namanya Ulubek. Itu dia kalau tidak salah cucu atau anaknya Timur Leng, dia punya universitas sangat besar sekali dan punya observatorium itu gede sekali, mengalahkan observatorium yang ada di Baghdad pada saat itu di abad 15. Sehingga tidak salah kalau secara histori dia pernah dinobatkan sebagai pusat peradaban besar. Karena sampai ilmu perbintangan pun saat itu betul-betul sangat diperhatikan. Sampai Al-Khwarizmi itu kan secara disiplin ilmu kan, pengetahuan yang telah dilahirkan oleh beliau itu hampir mendekati akurasi 90% setelah dibuktikan dengan sains modern. Gitu. Itu membuktikan bahwasanya Uzbekistan itu memiliki potensi sumber daya manusianya yang luar biasa. Orang-orang pintar kan, dan dalam sejarah itu tidak terbantahkan. Makanya betul kalau ada beberapa catatan sejarah yang mengatakan kalau Timur Leng itu ingin menguasai manusia di atas muka bumi, Ulubeknya itu keturunan dari Timur Leng itu ingin menguasai ilmu perbintangan. Itu semuanya di daerah Uzbekistan. Tentunya juga tidak lepas dari sosok luar biasa yang tidak akan pernah tergantikan oleh siapapun. Selain Imam Tirmidzi ada namanya Imam Bukhari yang lahir di kota Bukhara. Kota Bukhara itu salah satu kota yang indah sekali. Antum saya sarankan kalau nanti punya rezeki, nabung-nabung lah. Selain nanti umrah, nanti antum ke Uzbekistan, terutama ke Bukhara. Saya sarankan di Bukhara itu jangan lama-lama, jangan sebentar-sebentar. Ke Bukhara itu kalau bisa seminggu gitu. Karena kita tidak akan puas menggali semua kenikmatan, ketenangan, kekhusyuan. Karena terasa sekali Bukhara itu slow living-nya itu kerasa. Tapi peninggalan-peninggalan dari sejarah itu masih luar biasa. Kita bisa dapatkan hari ini. Karena restorasi sejarahnya itu bagus sekali. Gitu. Itulah tentang Uzbekistan. Ini tadi sih sedikit notice wilayah itu apa tadi namanya? Samarkand, yang bilang biografinya itu Samarkand itu terletak di kelilingi gunung ya, Ustaz? Iya, betul. Di kelilingi bukit-bukit tinggi dia. Maka antum di sana akan menemukan sebuah istana Timur Leng itu, dia berdiri di tempat paling tinggi, mengakses semua wilayah dari Samarkand itu sendiri. Saya pernah ke sana dan ternyata itu bentengnya itu kayak ada kota di dalam benteng itu. Saking besarnya. Dan itu pun sudah hancur karena penyerangan dulu Uni Soviet ke negara Uzbekistan. Walaupun begitu masih bisa diselamatkan sepertiga lah dari bangunan yang tersisa. Tapi itu megah sekali. Saya tuh ketika naik ke bentengnya itu takjub saya. Jadi betul-betul kota. Di dalam benteng itu tuh kota. Berarti kotanya itu masih hidup, Ustaz? Masih hidup sampai sekarang dan menjadi salah satu pusat kota besarnya di Uzbekistan. Gitu. Bahkan kalau antara Bukhara dan Samarkand itu lebih besar Samarkand sebenarnya. Kalau di Indonesia itu ya kayak Jakarta dan Solonya. Nah, Bukhara itu kayak Solonya gitu. Tapi kalau Jakarta itu kayak Samarkandnya gitu. Tadi Ustaz sedikit bilang kalau Uzbekistan itu kan pusat peradaban. Dari sepengetahuan saya, pusat peradaban itu pasti ada biasanya itu jalur perdagangan.
perdagangan di Uzbekistan ini yang saya tahu itu namanya jalur sutra ya, Sat? Ya. Jadi menurut Ustadz, warisan jalur sutra ini masih mempengaruhi Uzbekistan di zaman modern sampai zaman sekarang nggak sih? Kalau kita kembali dulu ke secara histori, bahwasanya penyebutan jalur sutra itu kan karena itu sebenarnya salah satu peninggalan dari warisan Tiongkok ya. Pada saat itu kan Tiongkok ingin membuat sebuah hubungan yang terkoneksi antara timur dan barat. Akhirnya membuat yang namanya jalur sutra. Dinamakan jalur sutra pun kalau kita melihat di dalam catatan sejarah, itu kan ada yang menamakan karena komoditas terbesar Tiongkok saat itu sutra. Tapi ada salah satu di antara catatan sejarah itu, karena pada saat itu ada salah satu putri Tiongkok itu lagi minum air panas, jatuhlah itu ke pompong. Lalu ke pompong itu ketika jatuh ke air panas itu langsung membuat serabut-serabut kayak jalur peta gitu. Nah, maka disitulah sebagian sejarawan itu mengatakan itu termasuk penamaan kenapa dinamakan jalur sutra. Kalau apakah itu mempengaruhi dalam perkembangan negara Uzbekistan? Iya, sangat mempengaruhi sampai sekarang. Karena akhirnya ketika dia menjadi bagian dari jalur sutra, maka Uzbekistan itu menyerap banyak budaya. Banyak latar belakang keagamaan, uni agamanya, semuanya itu akhirnya diserap oleh Uzbekistan sendiri. Makanya menjadi salah satu tradisi yang beragam yang kita dapatkan di negeri Uzbekistan sampai hari ini kan. Makanya Uzbekistan dia mempertahankan keragaman budaya ketika dalam lintas sejarah itu dia menjadi jalur sutra itu, menjadi bagian dari jalur sutra itu. Yang saya tahu budaya itu masih dipertahankan sampai sekarang dengan keragamannya yang sangat luar biasa. Belum lagi ditambah dengan sejarah yang tidak terpisahkan bahwasanya dia pernah menjadi daerah jajahan Uni Soviet. Itu juga menambah kekhasan dan keragamannya, walaupun memang sejarahnya kelam ya ketika dia menjadi daerah jajahan dari Uni Soviet gitu. Tapi di zaman sekarang ini jalur sutra itu masih ada atau masih? Kalau secara histori tentunya ada, tapi kalau secara kekinian apakah dia dihidupkan kembali tentunya belum. Tapi nilai-nilai yang ada pada jalur sutra itu masih ada dengan penjagaan tradisi yang beragam yang didapatkan dan diserap oleh Uzbekistan itu sendiri. Kalau jalurnya memang sudah lama vakum yang saya tahu ya. Dari segi fisik jalur sutra ini berarti udah nggak ada ya? Kalau yang saya tahu kan peta dunia kan berubah secara arah perdagangan kan gitu. Tapi yang saya tahu memang tidak lagi efektif, tidak sebagaimana zaman keemasan pada saat itu ya. Di pertengahan 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu. Nah, ini Ustaz masih di Uni Soviet Ustaz. Ada nggak sih Ustaz dampak era Uni Soviet itu terhadap identitas Islam di Uzbekistan Ustaz? Ya sekarang saya tanya sama antum. Orang negara yang menjajah kita itu membentuk culture kita menjadi berbeda atau tidak? Pasti berbeda. Misalkan ada pembantu, dia kerja di lingkungan keilmuan, misalkan keluarga yang mencintai ilmu, sama keluarga, sama pembantu yang dia kerja di orang yang tidak peduli sama ilmu. Itu kualitas dari pembantu itu berbeda atau tidak berbeda? Berbeda. Bisa jadi pembantu ini nanti akan menjadi seorang ilmuwan karena dia kerja di tempat orang-orang yang mencintai ilmu. Makanya banyak sekali budak-budak pada zaman Islam itu akhirnya jadi ulama. Kenapa? Karena tradisi keilmuan ketika dia menjadi budak pada keluarga itu, akhirnya dia jadi ulama. Sama bahwasanya pengaruh Uzbekistan, pengaruh Uni Soviet itu sangat terasa sekali. Makanya kalau kita boleh mengkategorikan, hari ini Uzbekistan itu negara mayoritas mungkin 70% kalau tidak salah tuh. 60% berpenduduk Muslim, tapi negara ini berpaham sekulerisme yang saya tahu, masih menjalankan sekulerisme sampai sekarang. Dan mereka sangat mengontrol ketat keagamaan, jauh lebih ketat di sana daripada di Indonesia. Kalau kita membandingkan, kita akan banyak bersyukur di Indonesia itu, bahwasanya kita memiliki keluasan dan kelapangan di dalam menjalankan syariat agama, tidak sebagaimana di Uzbekistan. Islamophobia masih banyak terasa di sana. Makanya ketika pakai cadar salah satunya masih sesuatu yang begitu cukup lumayan asing di sana. Istri saya ketika di sana kan
Sempat kan kita masuk ke restoran-restoran itu sempat menjadi sorotan, dilihat, diperhatikan, menjadi menjadi central of attention dari orang-orang gitu. Karena Islamofobianya masih kuat. Di sana tidak bisa kita membayangkan mengumpulkan orang banyak kayak tadi, terus kita mengadakan kajian, tidak bisa. Tidaklah orang berkumpul beberapa saat, nanti kecuali pasti didatengin polisi. Makanya saya pernah ngelihat sendiri ketika kita lagi di satu tempat, yaitu di satu masjid gitu, ketika akan melaksanakan sholat, ada beberapa anak-anak muda yang kumpul agak lama di situ, didatengin polisi muter beberapa kali itu. Jadi pengawasannya masih ketat sekali dan pelaksanaan agama itu masih sangat dikontrol oleh negara. Dan ya qadarullah, karena dia merdekanya kan kalau tidak salah baru dari tahun 91 kan. Jadi masih baru sekali. Jadi mungkin seusia kalian tahun berapa? 2003. Dia 91, maka dia masih sangat muda sekali, dan karena pengaruh Uzbekistan dari pengaruh penjajahan Uni Soviet itulah yang akhirnya sangat mempengaruhi dan masih kita dapatkan ya mungkin bahasa saya Islamofobia di sana. Kan ketika waktu dijajah sama Uni Soviet itu ketat sekali. Tidak boleh orang punya Quran, tidak boleh orang beribadah di masjid. Itu dilalui sama mereka itu bertahun-tahun hidup dalam ketakutan, yaitu hidup di bawah paham komunisme yang begitu kuat. Antum bisa membayangkan baru lepas cengkraman itu tahun 91, dan itu pun juga tidak bisa lepas dari berbagai macam nota-nota kesepakatan sebelum kemerdekaan itu diberikan ke Uzbekistan. Nggak mungkin diberikan secara gratis, pasti ada nota-nota kesepakatan yang harus dilakukan oleh pemerintah transisi ketika mereka mengakomodir kemerdekaan yang diberikan sama Uni Soviet pada saat itu ketika jatuh. Nah, itu sangat mempengaruhi di sana. Makanya masjid-masjid di sana besar-besar tapi sepi, melompong. Gitu, melompong. Dan syariat-syariat Islam itu hanya bertahan pada ritual-ritual yang sangat parsial sekali itu. Tidak sebagaimana kita hari ini. Maka kayak misalkan kita hari ini terus di Indonesia ada kajian tabligh akbar, jangan mengharapkan di sana kajian tabligh akbar. Ditangkepin semuanya itu. Makanya pas keberangkatan ke Uzbekistan, istri saya sempat bertanya, saya ngelepas cadar enggak? Katanya nggak boleh pakai cadar. Ya kalau nggak boleh pakai cadar nggak usah ke sana gitu. Terus saat itu nyari-nyari berita katanya boleh gitu. Masih boleh. Tapi memang sempat menjadi central of attention dari banyak orang. Tapi pas ketika masuk ke restoran tuh orang pada ngeliatin gitu. Gitu. Iya. Setahu saya di Uzbek itu 80% mayoritas penduduknya beragama Islam. Betul. Tapi berpaham sekularisme pemerintahannya. Walaupun karena sekularisme itu masjid yang banyak di Uzbekistan itu malah sepi ya, Ustaz? Ya, sepi. Hanya sebagai bagian dari sebuah warisan sejarah aja. Kalau masjid di sini kan ramai kan? Iya, kalau masjid di sini ramai. Kalau di masjid sana sepi. Ya paling banyak satu soft lah. Itu pun di tempat yang ya kayak Bukhara. Kalau Bukhara itu kayak kota santrinya lah. Di daerah Uzbekistan itu kota santrinya itu ya Bukhara. Kalau tradisi di Indonesia kan ada namanya kauman. Tahu kauman kalian? Kauman itu satu, kalau di Jawa, terutama Jawa Tengah, kalau ada daerah namanya kauman itu identik. Daerah itu adalah orang-orang yang hidup di situ, orang-orang yang berpendidikan agamanya kuat. Itu namanya kauman. Kayak di Jogja ada kauman, nah itu. Nah, dapat dibilang Bukhara itu kayak kaumannya Uzbekistan itu. Itu pun juga sudah sangat jarang sekali kita ngelihat betul-betul syiar Islam itu ada di sana. Berbicara terkait sekularisme itu termasuk karakteristik agama Islam di Uzbekistan atau enggak sih? Atau mungkin ada yang membedakan? Kalau saya sih melihat karena pengaruh dari penjajahan Uzbekistan selama puluhan tahun kan di situ, sehingga akhirnya dalam masa transisi itu akhirnya saya sih berkesimpulan dia menyepakati banyak persetujuan sebelum kemerdekaan itu didapatkan di tahun 91, sehingga penerapannya itu lebih ke arah sekularisme. Karena bagaimanapun Uzbekistan ini dia mengawasi betul itu tentang agama itu. Makanya yang paling diakomodir di Uzbekistan itu Sufi, karena yang paling
tidak resisten kan terhadap sistem itu kan Sufi. Sehingga akhirnya lebih condong kepada arah damai, kepada arah fokus kepada internal dan tidak tidak menjadi ancaman kepada sebuah sistem yang ada. Sehingga Sufi ini termasuk salah satu yang sangat diakomodir di daerah Uzbekistan. Makanya kan salah satu tokoh Sufi terkenal Naqsyabandiyah itu dari Uzbekistan gitu. Dan Sufi ini diakomodir dan diramu dengan tradisi kebudayaan yang akhirnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Uzbekistan sendiri. Kayak Sufi di daerah Turki juga kuat kan. Nah itu. Berarti pengaruh tradisi Sufi di Uzbek ini sangat kuat. Iya, Naqsyabandiyah aja lahir dari situ kan. Jadi memang dia semua tokoh dengan segala macam latar belakang itu hampir-hampir tidak pernah lepas dari Uzbekistan di abad 13, 14, 15. Ya gitu ada, misalkan kita dapetin kayak dari Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, tapi Khwarizmi, Al-Biruni, itu semuanya dari sana. Bahkan tadi kan kita kalau lihat sejarah kayak Ibrahim As-Samarqand itu yang menyebarkan dakwah Islam di Indonesia, Samarqandi pun juga di sana, sama dengan sampai Sufi juga ada di sana. Imam Bukhari pun di sana. Kan kita juga tahu Imam Bukhari itu kan bukan sembarangan ulama. Imamnya para muhaddisin, imamnya alul hadis itu Imam Bukhari itu pun dari sana. Dari Bukhara itu sendiri. Jadi pengaruh memang luar biasa warisan sejarah yang dimiliki oleh Uzbekistan itu sendiri. Dan mereka saat ini karena yang saya tahu mereka sedang menetapkan sumber daya pendapatan mereka itu dari pariwisata. Mereka sangat memanfaatkan warisan sejarah itu. Makanya karena kayak kota Bukhara, makamnya dibangun megah. Nah, dibangun megah, tempat peninggalan-peninggalan yang dikenal sejarahnya oleh manusia biasanya akan menjadi salah satu sumber destinasi wisata yang ada di Uzbekistan. Dan enaknya di Uzbek itu apa? Harga uang kursnya itu nggak beda dengan kita. Gitu. 1.500 ya 1.500 gitu. Sini mereka 1.600, kita 1.500. Gitu. Jadi kalau misalnya beli ini harganya berapa? 500.000 gitu. Ya kayak 500.000 di Indonesia. Jadi masih sangat terjangkau, enak di sana. Tapi memang beberapa fasilitasnya memang kayak Indonesia ditarik ke belakang beberapa tahun yang lalu. Kayak keretanya, kayak kereta lama. Terus kalau pertama kali antum mendarat di bandaranya, ini kayak bandara lokal provinsi di Indonesia gitu, bukan kayak bandara internasional kayak di Indonesia. Secara kemajuan kota modernnya ya kita alhamdulillah masih lebih maju daripada Uzbekistan. Belum pernah ke sana ya, kasihan. Observasi Uzbek malah belum pernah ke Uzbek. Ustaz, mungkin pertanyaan terakhir kali ya Ustaz. Ya, alhamdulillah. Kayak tadi Ustaz bilang masyarakat Islam Uzbekistan itu kan mereka di sana sangat ketat Ustaz. Sangat sulit untuk melakukan pergerakan penyiaran agama Islam. Nah, jadi gimana sih Ustaz masyarakat Uzbek itu mereka menyeimbangkan antara modernitas dan nilai-nilai agama Islam itu sendiri Ustaz di daerah? Ya karena tadi berpijak di sekulerisme, maka penekanan dan penerapan dari keislamannya tidak terlalu kuat di sana. Memang lebih mengedepankan budayanya mereka dan tradisi mereka itu yang lebih mereka kedepankan. Karena mungkin saya tidak tahu ya, kalau saya salah nanti tolong dikoreksi. Karena mereka lebih mengedepankan budaya dan tradisi dan warisan sejarah supaya bisa menjadi daya tarik wisata yang datang ke sana. Itulah yang menjadi salah satu fokus program pemerintah mungkin yang saya lihat di Uzbekistan beberapa tahun ke depan gitu, lebih mengedepankan warisan tradisi dan warisan budayanya. Jadi tidak menyampaikan tentang spirit Islamnya, enggak. Kita tidak bisa datang ke sana itu karena spirit Islamnya orangnya solih-solih, enggak. Lebih mengedepankan warisan budayanya dan warisan tradisinya yang beragam itu. Selain dari memang makanannya enak sekali sana. Makanya ya termasuk salah satu negara yang tidak terlalu roaming kita ketika makan masakan mereka itu Uzbekistan.
Minumannya juga enak, makanannya juga enak. Kan khasnya di Uzbek apa ya? Daging sama kayak orang-orang, iya kayak orang-orang. Kebab, tapi nggak kebab ya, daging dengan berbagai macam olahan. Enak-enak di sana. Insya Allah. Saya ceritakan susah kan, antum kan belum pernah nyicipin. Insya Allah besok kali Ustaz. Ya, amin insya Allah. Nantilah sudah kerja dulu, baru nanti punya tabungan ke sana. Semua orang punya masa dan semua masa ada orangnya. Iya. Iya. Bicara soal masa, Ustaz. Kalau nggak usah bicara gimana? Kalau masa Ramadan di Uzbek itu kira-kira gimana ya, Ustaz? Oh, saya belum tahu, saya belum ke sana. Antum membiayai saya ke sana? Boleh, Ustaz. Boleh. Ayo insya Allah. Nanti insya Allah kita Desember akan ngadain trip lagi ke sana, ke Uzbekistan. Iya. Tapi kotanya indah sekali kalau ada saljunya. Tapi belum pernah saya Ramadan di sana. Kalau Ramadan saya nggak mau ke sana lah. Ramadan pengennya di Mekah Madinah aja. Iya. Kalau antum kan Ramadannya di Kebayoran kan. Iya. Di Bekasi, Ustaz. Ya di Bekasi. Antum rumahnya mana? Di Bekasi, Bekasi Barat, Duta Keranji. Oh, Keranji ya. Iya. Tetangga ya berarti. Nanti saya sering-sering mampir di sini, Ustaz. Insya Allah. Ahlan wa sahlan. Diterima dengan senang hati. Ya, mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih. Cukup gitu aja. Ya. Oh, Insya Allah. Inilah penelitian yang menyenangkan setiap orang. Singkat, padat, ringkas. Terima Tapi kasih. to the point. Ya. Terima kasih Ustaz sudah. Mau berencana menikahi gadis Uzbekistan? Ya, enggak, antum pasti mau. Cuma dianya yang nggak mau sama. Ya udah ada calon Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Oh, insya Allah. Sombong amat. Ya gitu. Ya udah, insya Allah. Oh enggak, calonnya antum enggak menyesal. Enggak bercanda. Semoga Allah mudahin, berkahi. Jangan lama-lama pacaran. Pacaran itu mengurangi keberkahan dalam kenikmatan. Kayak antum makan, minum, terus ketika nanti makan lagi itu kan nggak enak. Antum misalkan habis makan kebab jam 12, terus makan kebab lagi jam 2, enak atau tidak enak? Nggak enak kan. Setidaknya cita rasanya berkurang. Kenapa makan yang pertama itu nikmat, makan yang kedua kurang nikmat? Karena yang pertama itu nikmat. Lah pacaran itu kalau terlalu lama mengurangi nikmatnya kita nanti dalam pernikahan. Paling indah itu pacaran setelah menikah. Iya, pasti itu indah banget. Iya. Jadi kesimpulannya Kesimpulannya bisa saya segera simpulkan. nikah. Ya, salah satunya segera nikah untuk akhir rehan Insya Allah. dari Emang antum enggak? masih kerja dulu Ustaz. Insya Allah. Kerja sambil nikah kan bisa. Iya. Ya sebelum Dajjal muncul cepatlah nikah. Kenikmatan untuk menikah, Iya, insya Allah. berumah tangga. Nanti saya sedikit belajar rumah tangga sama Ustaz. Insya Allah. Mau diselesaikan berdua? Jadi kesimpulan dari negara Uzbekistan ini, selain dari pusat peradaban Islam salah satunya di Asia Tengah, bisa disimpulkan dari pengalaman Ustadz yang pernah ke sana, kota Bukhara, kota Samarkand, yang salah satunya kota Samarkand itu yang megah, terus Bukan megah, megah dengan peninggalan warisan iya, megah. warisan historis dan sejarahnya. Kalau menjumpai di sana gedung-gedung pencakar langit kayak di Dubai, enggak ada. Iya. Nggak ada. Memang setiap daerah itu memiliki kekhasannya masing-masing gitu. Kalau kayak Dubai ke Oman, saya lebih suka ke Oman daripada ke Dubai. Ke Dubai itu apa beda? Kota modern cuma dengan pencakar-pencakar langit. Kalau Oman enggak, sengaja membeli kemewahan dengan kerendahan hati dan budaya. Itulah Oman. Sama dengan, ya mungkin kurang lebihnya Uzbek. Tapi saya nggak tahu Uzbek ke depannya kayak apa. Karena dia baru merdeka tahun 91. Berarti baru berapa tahun itu? Baru 20 tahunan, baru 26 tahun. Ya, 26 tahun dia. Masih muda sekali. Ya kan, 26 tahun, 91. Benar ya? 36 tahun ya? Iya, 36. Ya. Betul, 36 tahun. Ya, Masya Allah. Ya, semoga berkah.
Monggo. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jadi kesimpulannya segeralah pergi ke Uzbekistan.